Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya, dengan program kita yaitu Talkshow Pojok IKM ya teman-teman, dengan narasumbernya para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut. Oke, untuk pagi hari ini menjelang siang, edisi hari ini Selasa 26 Januari 2021. Nanti saya akan memperkenalkan para narasumber kita di pagi hari ini. Dan informasi untuk kalian semua, jika kalian ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM, bisa saja Anda dengarkan di websitenya di tpfm.tanahlotkap.co.id. Dan juga saat ini kami lagi live streaming, live Instagram maksudnya, di @radiotuntungpandang. Dan jika kalian ingin dialog interaktif nih bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa aja langsung telepon atau via chat di WA di nomornya di 0811-5012-304 di 0811-5012-304 di situ ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja saya memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Eka Purnama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oke, untuk tempat tanggal lahir beliau Banjarmasin 23 Desember 1975. Riwayat pekerjaan pengrajin sasirangan ya Bu ya. Ya. Riwayat pendidikan SMP. Dan ini ada juga Ibu Asmah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk tempat tanggal lahir beliau Batakan 8 Agustus 1994. Riwayat pekerjaan pengolahan hasil laut atau kerupuk ikan ya. Riwayat pendidikan S1 nih Bu ya. Oke. Nah, kita langsung saja nih ke Ibu Sri Purnama. Nah, untuk usaha Ibu nih yang Ibu rintis selama yang baru mulai itu apa aja sih Bu? Produk Ibu apa? Ini sasirangan aja. Sasirangan. Oke. Nah, sasirangan itu membentuknya dari sejak tahun berapa Bu? Sebenarnya waktu pelatihan tuh kan 2016. Terus itu berkelompok. Oke. Ada kelompoknya juga nih. Dari Dinas Pemberdayaan Wanita dilatih dalam 30 orang. Dengan 3 kelompok. Itu kelompok desa ya Bu ya? Iya, di desa. Terus itu kami coba-coba langsung kelompok itu 10 orang dengan modal 900.000 rupiah. Iya. Oke. Terus ya namanya kelompok baru lagi kan bikinnya, masih banyak kendala kan. Oke. Cara pemasarannya belum maksimal. Iya, pastinya itu Bu ya. Perlu promosi-promosi lagi kan. Terus waktu itu udah kelompoknya bubar. Waduh, sempat bubar juga nih Bu ya. Bubar. Oke. Terus bikin kelompok lagi. Terus ada masalah lagi. Ya, akhirnya berjalan sendiri aja. Oh, berjalan sendiri dari berkelompok ya Bu ya, sampai ada terjadinya kegagalan dan ini membuat sendiri lagi Bu ya. Nah, terkait namanya ini kan Telaga Sasirangan ya Bu ya. Nah, itu ngambilnya dari mana sih Bu? Atau nama desa sendiri yang Ibu buat mungkin? Nama desa. Oh, nama desa. Oke. Desa kami Telaga. Desa Telaga. Kalau di sana ada Telaga Madu, terus ya diikutin aja Telaga Sasirangan sih. Oke, jadi memajukan dari desa-desa yang ada ya Bu ya di tempat Ibu ya, Desa Telaga. Nggak mau kalah juga nih sama permaduan yang di sana ya Bu ya. Karena yang permaduan di sana sudah datang ke sini Bu ya. Jadi nggak mau kalah nih sasirangannya ya kan. Nah, untuk pengerjaannya sendiri Bu di rumah ada berapa orang sih Bu yang membantu Ibu Bu? Yaitu saya kan berjalan sendiri, jadi sendiri aja ngerjainnya. Jadi sendirian itu bisa mengolah sasirangan berapa kain dalam sehari Bu? Ini kan kain nih. Tergantung mood. Tergantung mood ya. Kalau senang banyak ya Bu ya. Sama tergantung kalau nggak ada kerjaan, kan ada kerjaan selain ini kan. Oke. Jadi sekedar hobi aja mungkin ya Bu ya? Atau Enggak gimana? Juga, enggak. Oh ya hobi ya, senang ya. Sekalian cari usaha sampingan. Oke, istilah. Ya cari. Jadi untuk Ibu ini pengerjaan sasirangannya teman-teman sekedar mood ya Bu ya. Kalau moodnya senang, gitu kan. Nah,
Untuk harga nih Bu dari sasirangan yang Ibu buat ini ada berapaan sih Bu, dari mulai yang harga terendah mungkin sampai yang tertinggi berapaan Bu? Kalau saya bikinnya cuman katun satin kalau kain. Kalau kaosnya kan tergantung ukuran. Kalau saya, kalau yang ada yang mau jadi resell, harganya dikurangin ya, oke. Dari harga saya jual sendiri. Nah, untuk harganya nih berapaan nih Bu? Kalau bisa kan saya kalau kain sama kaos 90. 90-an. Wah, masih murah ya Bu ya. Oh, masih murah ya teman-teman. Kalau di luaran pastinya paling tidak 100 itu Bu ya. Iya. Itu Kalau harga paling murah. Saya 100 kasihan kan kalau resell kalau langsung dijual 100. Iya sih, betul. Nah, ini kan banyak sekali nih Bu. Saya lihat kan bagus juga nih sasirangannya. Nih motif-motifnya apa sih yang dari Telaga Sasirangan ini Bu? Motifnya Bu? Biasanya kijang, anggrek sama jagung. Oke, jadi mengangkat tema Kabupaten Tanah Laut juga ya Bu ya. Tidak mau kalah juga nih sama-sama yang lain ya. Tergantung pesanan juga Mas. Jadi kalau pesanannya anggapan Bu ya, kayak di Bumi Makmur itu kan ada dari tumbuh-tumbuhan Bu, kelakai kan gitu kan. Oh, itu ekoprint itu. Nah, kalau Ibu sendiri bisa nggak Bu mungkin kayak gitu? Belum bisa ya Bu ya. Oke, jadi yang kalau kebanyakan dari masyarakat sendiri pesannya yang bentuknya kayak apa tuh Bu? Kebanyakan Bu? Yang kayak ini aja nih. Oke. Nanti dikirimi fotonya kan, mau pesan kirimi fotonya. Kalau mau minta bahan dari kami kan motifnya dikirimin. Nanti kalau ini sendiri yang nyari bisa, ini motifnya ini, tolong bikinkan ini kayak itu berapa lembar gitu. Kalau di atas 10 lembar biasanya aku jahitnya aku limpahkan. Jahitkan teman. Kalau di bawah 10 aku jahit sendiri aja. Oh, jahit sendiri. Nah, ya kan kebanyakan nih Bu ya, apalagi saat-saat itu pada bulan Desember kan itu hari jadi Kabupaten Tanah Laut, pastinya SKPD yang ada di Tanah Laut ini kan cari sasirangan gitu Bu untuk dikenakan pada saat hari ulang tahun Tanah Laut. Nah, kalau untuk Ibu sendiri nih Bu ya, kalau permintaannya dari masyarakat atau dari pemerintah, anggapan 10 harus jadi 5 hari, bisa nggak Bu? Kalau 10 5 hari aku nggak ada ya Bu. Jadi memerlukan jasa orang lain juga ya Bu ya. Tapi tergantung, kalau nggak ada pesanan lain, kalau cuman itu aja insya Allah bisa. Kan kadang nungguin yang sebelumnya kan pesan minta segini, waktunya segini kan jadi antri dulu. Oke. Nanti kita akan tanya lagi ya tentang Telaga Sasirangan, dan ini kita lanjut lagi ke Ibu Asmah. Nah, untuk Ibu Asmah nih apa Bu produk-produk yang Ibu bawa nih di pagi hari ini? Kerupuk ikan. Oke, ini kerupuk ikan apa nih Bu? Ikan tenggiri. Oh, tenggiri. Ya. Jadi itu untuk usaha Ibu ini sejak kapan Ibu dirintisnya Bu? Turun temurun. Oh, turun temurun ya Bu ya. Jadi nenek. Nah, ini kan Bu ikan tenggiri. Jadi untuk memerlukan ikan tenggirinya ini dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa sih Bu? 50 kilo. Oh, 50 kilo ya Bu. Jadi 50 kilo itu dapat berapa? 1:1. 1:1. Oh, oke. Nah, ini harganya berapaan sih Bu kalau boleh tahu? Yang kayak ini 2 on 9.000. Yang ini 10.000. Bungkusannya kayak ini. Oke, selain dari kerupuk tenggiri ada lagi nggak sih Bu? Kerupuk aja. Kerupuk tenggiri aja. Ada biasa juga udang. Tapi nyaman yang ini dijauhinya. Oh. Nah, pengerjaannya sendiri ribet nggak sih Bu? Cuaca aja. Oh, cuaca ya. Oh, ini masih manual kayak gitu ya Bu ya? Oh, opennya pun masih manual ya. Sama kayak seperti yang di Tanjung Dewa kemarin Bu. Datang ke sini kan beliau itu masih mengenakan apa ya, cahaya matahari Mas, karena di sini opennya masih open manual katanya begitu kan. Kalau hujan kadang kalau ngolah kerupuk. Oh, oke. Kalau permintaan masyarakat sendiri banyak nggak sih Bu? Permintaan masyarakat anggapan ya harus ada 100 gitu dalam semingguan ini gitu. Ada gitu ya. Nah, kalau mau mendapatkan nih dari kerupuk Mercusuar nih kan. Nah, kena di mana itu Bu? Di Tanjung Dewa. Tanjung Dewa. RT1 RW1. Ada Bu, ada nggak Ibu menjajakan itu seperti di warung-warung yang ada di kota-kota di Pelehari ini Bu, seperti kan di Dekranasda, nah di Tambang Ilang itu kan di tempat promosi semua
pelaku EKM di situ, ada nggak Bu menitipkan? Rumah orang aja. Oh, oke. Nah, kenapa sih jadi kerupuk mercusuar Bu namanya? Sekolahan SD asalnya mercusuar namanya. Jadi dinamakan kerupuk mercusuar. Oke, nah jadi kalau mau mendapatkan ini Bu, boleh lihat-lihat produk-produk Ibu ada nggak di sosial media Bu, seperti Facebook mungkin gitu Bu? Ini baru masukkan di Facebook. Oh, oke, baru mempromosikan di sosial medianya ya Bu ya. Nah, kalau mau pesan nih kemana nih Bu? Di nomor HP-nya ada nggak? Ada. Oh, silakan Bu di 0852 48 31 22 30. Oke, sekali lagi nih Bu, kadang masih mencatat nih rekan dengar Bu. 0852 48 31 22 30. Nah, oke. Nah, penjualannya sendiri nih Bu, paling jauh kemana nih Bu? TW. Hah? Buntok. Oh, oke. Mau nggak merambah sudah Bu ke nasional, mungkin kayak bapak-bapak yang kemarin datang ke sini Bu, sudah keluar daerah dia Bu, dari daerah Kalimantan seperti daerah tetangga. Nah, ada nggak Bu kepikiran mau ke situ gitu Bu, mendisplaynya? Kalaunya bisa. Nah, untuk membuat kerupuk ini Bu, ada berapa orang sih Bu? Karena ini kan turun temurun nih, jadi dalam sehari ada dibantu berapa orang? 5 orang. Oke, jadi ada tugas-tugasnya sendiri gitu Bu ya. Oh, oke. Itu teman-teman ya dari kerupuk mercusuar ya Bu ya. Kalau ke tempat Ibu di mana tadi Bu namanya Bu? Tanjung Dewa. Oh, Tanjung Dewa juga ya. Sentranya kerupuk ya di situ ya Bu ya. Oke. Baik dengan rekan dengar, jika kalian ingin merasakan kerupuk dari Tanjung Dewa ya kan, datang aja langsung ke ibunya, Ibu Asmah ya tadi ya. Beliau adalah ownernya kerupuk mercusuar. Nah, jadi harganya tadi berapaan Bu? 9.000 ya teman-teman, terjangkau ya. Jadi kalau kalian ingin banyak banget ya pastinya dimurahin ya Bu ya. Ya kan Bu? Diskon lah. Oke teman-teman, itulah dari kisah-kisah ibu-ibu mantap ya di pagi hari ini ya. Beliau ada yang usahanya dari turun temurun, dan ada juga yang dari kelompok menjadi usaha sendiri ya kan Bu. Tapi kelompoknya itu kan ya bubar tadi ya Bu ya. Jadi semangat sendiri untuk membuka usaha-usaha seperti yang lain, dan itu untuk memajukan desa yang ada di tempat Ibu juga ya Bu ya. Nah, saya kembali ke Ibu Eka Sri Purnama nih. Ini Bu, ada nggak Bu menitipkan kain Ibu itu di Dekranasda atau di sentra IKM di Tambang Ulang Bu? Kemarin ada dua-duanya. Terus karena paling tinggal berapa lagi di Dekra. Kada nggak sempat. Nggak sempat ya. Mau bikin naruh di situ, nanti ada pesanan. Oke. Jadi nanti rencana kalau ada waktu mau ditaruh lagi. Jadi selama ini kalau mau ke sana pasti ada juga di tempat Ibu ya Bu ya. Namanya dari Telaga Sasirangan tadi Bu ya. Di sana di Dekranasda atau di sentra IKM di Tambang Ulang ya Bu ya. Ada, sudah terdaftar di situ. Sudah terdaftar ya. Oke. Nah, untuk pelatihannya sendiri Bu, untuk membuat sasirangan sendiri berapa lama sih Bu untuk bisanya gitu membuat sasirangan? Pelatihannya maksudnya? Membuat sasirangan itu bisanya berapa lama sih kalau Ibu sendiri Bu? Oh, saya produksinya dalam sehari kan maksudnya? Sehari, kalau seharian dari pagi sampai selesai aja 10. Itu sendiri kan di menjelujur atau apa kayak gitu? Dari jahitnya maksudnya. Kalau spesial untuk mewarna aja. Oh, bisa ya Bu ya? 10 bisa. Setengah hari Bu ya. Itu dari pagi kendalanya apa sih Bu? Berbisnis atau berusaha seperti Ibu ini, ada nggak kendalanya sih Bu? Kendalanya ya banyak, kayak namanya usaha ya loh. Kadang orang sudah pesan kada jadi kayak itu kah? Di cancel. Oh, oke. Terus kehabisan obat kan, harus kan belanjanya ke Banjar. Oh, kehabisan obatnya Bu? Bahannya semuanya di Banjar. Nah, terkait bahannya nih susah juga nggak sih Bu? Enggak juga. Enggak juga ya. Oh,
Oke, jadi mungkin asal bisa jalan. Kalau kemarin kan putus jalannya. Jadi susah ya Bu ya. Untuk dipaket kan lambat juga. Ya, agak terhenti dari kemarin kan barang dan jasanya terhenti semua. Saya pun terhenti di rumah Bu, nggak kemana-mana, nggak bisa lewat ya kan. Nah, oke teman-teman, baik teman-teman kita rehat sejenak dulu setelah pariwara berikut ini ya. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya teman-teman, tadi kita sudah mengulas-ngulas tentang usaha-usaha yang dirintis para ibu-ibu pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, baik untuk kalian semua ya kan yang baru mendengarkan siaran kami ini, bisa aja kalian kalau mau dengarkan ya kan di websitenya Tuntung Pandang FM, yaitu di tpfm.tanolatkap.co.id, dan kami juga live Instagram ya teman-teman ya, kalau mau lihat-lihat produk-produk dari Telaga Sasirangan dan kerupuk ikan mercusuar ya Bu ya. Nah itu kan ada tuh, ada dari harganya yang dari Rp9.000 tadi kan, dan ada yang harganya Rp90.000 tadi Bu ya. Nah itu pun harganya masih terjangkau teman-teman, tapi kalau kualitas tidak menyaingi tidak menyaingi dengan para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut juga ya. Dan juga untuk kalian-kalian semua ya di sini teman-teman, untuk juga jangan lupa selalu hot ya himung olahan tanah laut, dan juga jangan lupa untuk gelianan gerakan membeli punya kawan, karena itu penting untuk sekali menunjang usaha-usaha teman-teman kita para pelaku IKM dan UMKM di Kabupaten Tanah Laut. Begitu tuh ya kan Bu? Ya kan? Nah. Oke, saya lanjut lagi nih ke Ibu siapa dulu ya? Asma nih. Tadi kan sudah Ibu Eka kan. Ibu Asma nih. Nah, ini kan Bu, siaran kami ini Pojok IKM ini bekerja sama dengan Disnakerin nih, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tadi kan. Nah, ada nggak Bu semacam pelatihan atau peran serta dari Disnakerin untuk menunjang produk kerupuk mercusuar ini? Nah, gitu Bu. Ada nggak Bu? Pelatihan bisa. Sejak kapan itu Bu? Pelatihannya dari tahun kapan gitu? Mulai terdaftar 2008. Oh, lama deh Bu ya. Jadi kerupuk mercusuar ini sebelum terdaftar tahun berapa Bu merintisnya? Turun temurun mulai nenek. Oh, turun temurun. 2008 hanya terdaftarnya. Oh, oke. Iya, saya lupa tadi kan turun temurun kata Ibu tadi ya. Nah, 2008 sampai sekarang tahun 2021 nih Bu ya. Ada nggak dari mereka mengenalkan kembali, mempromosikan untuk kerupuk mercusuar ini ke mana-mana kan? Ada nggak Bu? Semalam bisa apa tuh? Semacam ulang tahun Tanah Laut. Pameran. Oh, di pameran. Oke, jadi para ibu-ibu ini diikutkan juga ya Bu ya? Iya, Oh, di pameran. Tapi sayang tahun kemarin belum ada ya Bu ya, karena Covid ini. Tapi dari para pemerintah ini kan pastinya ada juga untuk mempromosikan ya Bu ya. Nah, ini loh kerupuk dari khas Tanah Laut, yaitu kan dari Tanjung Dewa ya kan, kerupuk mercusuar nih di sini. Ada nggak Bu? Ini kan di Tanah Laut, di Expo kan di kemarin itu saya ikut tuh di Duta Mall. Nah, ada nggak Ibu ikut juga di situ Bu? Atau barangnya aja yang dibawa ibunya nggak ikut? Belum pernah ya Bu ya. Jadi selama ini peran serta mereka ada juga untuk mempromosikan sampai dengan pelatihan, ada juga nih? Pelatihannya itu langsung ke tempat Ibu atau ibunya yang ke BLK mungkin, gimana tuh Bu kisahnya dulu? Putri ke rumah melihat kerjaannya. Oh, oke. Ibu Putri melihat ke rumah. Itu apa aja Bu yang diajarkan dari mereka, atau dari segi pembungkusan atau di mana? Pembungkusannya. Oh, oke. Jadi, nah untuk segi bahan nih Bu, ada nggak terkendalanya? Ikannya. Nah, kenapa tuh ikannya Bu? Susah didapat atau gimana? Harinya. Oh iya, nelayannya susah melaut ya Bu ya. Oke, nah kalau saat-saat ini Bu banyak nggak sih Bu di masa-masa hujan atau macam badai gitu Bu? Kalau hujan nggak ada bisa bola. Jadi sebelum hujan stok dulu di rumah. Jadi dalam stoknya di rumah tuh berapa kilo tadi Bu?
Bisa spikul. Spikul. Oke, banyak jual lah. Dari banyak orang yang mau lah. Banyak di, oh iya, di Tanjung Dewa banyak juga ya Bu ya. Jadi tergantung kita aja mau menjualkan ya Bu ya. Oke. Itu teman-teman ya. Nah, dari kerupuk mercusuar bahwa dari Disnakerin ada juga ikut andil dalam segi pembungkusan, dalam segi penjualan ya Bu ya. Nah Bu, di masa-masa sekarang ini kan Bu, COVID nih, ada nggak Bu terkendalanya gitu Bu? Karena kebanyakan yang datang ke sini Bu ya, ada yang turun drastis, pendapatannya gitu Bu. Ada yang setengah itu tadi, ada yang tengah turun, ada yang naik banget gitu Bu. Nah dari Ibu sendiri gimana nih Bu? Biasanya seminggu sekali mengirim ke Buntok. Mungkin. Oh itu langganannya mungkin ya, semacam resellernya kata Ibu tadi kan. Ya, itu harganya berapaan sih Bu kalau di reseller Bu? Kalau 9 orang yang lebih menjualnya bisa sampai 15. Tetap harga yang sama ya Bu ya. Jadi tidak berubah ya kalau sampai ke reseller. Nah ini kan dari segi Ibu kan ada sertifikasinya nih sudah nih kan, dari PIRT-nya sampai ke sertifikasi halal. Nah testimoninya nih Bu, dari pemerintah ada nggak sih Bu untuk itu kan ada sertifikasi halalnya, dimudahkan nggak? Belum dihidupi. Oh belum dihidupi. Ini mati belum dihidupi. Nah itu prosesnya agak lama atau agak susah dulu tuh Bu dalam sertifikasi? Dibantu semalam tuh. Jadi nyawa ini berapa jar bayarnya? Jadi belum bisa dihidupi. Jadi itu kendalanya masih belum dihidupi ya. Sama kayak kendaraan itu SIM-nya mati atau STNK-nya mati belum dihidupi katanya. Oke. Nah ini ada nggak Bu, Ibu ini mau mendaftarkannya di HKI Bu, hak kekayaan intelektual nih Bu ya. Kan ini kerupuk mercusuar nih, kalau nanti tiba-tiba booming banget gitu kan, ini kan sudah booming nih, cuman booming mungkin ke booming banget itu kan pastinya nanti dari Ibu ini kan pastinya akan diambil orang nih nama produk Ibu. Nah itu ada nggak dari Ibu ingin mendaftarkan di HKI gitu? Rencana. Rencananya kapan Ibu? Secepatnya. Nah kalau Ibu sendiri ada nggak Bu berkeinginan untuk membuat toko semacam penjualan kerupuk? Nah kerupuknya ini dari ke Tanjung Dewa dan terkhusus di Kota Plehari ada tokonya, ada nggak Bu seperti itu Bu? Di sini di Purnawirawan jadi di rumah orang. Di sana macam-macam loh, ikan ada juga. Oke, dari segi Ibu tadi bukan hanya ikan tenggiri ya Bu ya, tapi ada ikan apa tadi aja Bu? Pedang, undang. Oke, nah itu sama-sama semua nggak sih Bu harganya Bu? Sama. Harganya 9 ribuan ya? Oh oke. Nah kalau mau pesan kemana aja tadi Bu? Silakan bisa dipromosikan lagi dari kerupuk mercusuar ini Bu. Kalau mau pesan hubungi di 0852 48 31 22 30. Oke, itu teman-teman ya kalau mau pesan dari produknya Ibu Asmah yaitu kerupuk mercusuar. Nah kita langsung lagi saya mau dengar dari Ibu Eka nih, gimana nih Bu, dari Disnakerin sendiri ada nggak semacam pelatihan atau semacam promosinya kepada masyarakat tentunya yang ada di Kabupaten Tanah Laut mungkin ya Bu ya, ada nggak Bu kayak gitu Bu? Dari Ibu Asmah tadi kan ada katanya beliau di expo atau pameran. Nah kalau Ibu sendiri ada nggak Bu? Iya di Snaker ada. Ada pelatihan, macam-macam pelatihan di sana. Nanti kan kadang biasanya setahun tuh ada kayak tuh. Cuma belum pernah Bang aku ikut lagi di pelatihan yang di Snaker mengadakan. Ibu ini diundang aja gitu ya Bu ya, cuman ibunya nggak datang mungkin kayak gitu Bu atau gimana? Biasanya di share di grup. Jadi ya ini ada pelatihan ya kan hari ini, silahkan para pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut datang nih kalau mau, siapa mau ikut. Nah dari Ibu sendiri nih Bu, karena kemarin kan di tahun 2020 ini Bu banyak sekali terdampaknya Ibu ya. Nah dari Ibu sendiri ada nggak mendapatkan program dari pemerintah? Yang kemarin kan yang datang ke sini juga itu masker.
Nah, anggapan masker itu yang diperlukan 10.000 buah nih. Beliau dapat 2.000. Nah, dari ibu sendiri ada nggak, Bu? Atau mungkin menyediakan dari bahan sasirangannya aja sendiri? Kemarin di Snaker ada. Kami disuruh jahit. Oh ya, itu berapa, Bu? Kemarin tergantung kemampuan. Kan kemarin dikasih seminggu rasanya. Waktu itu 25.000. 25.000 ya, Bu ya? Waduh, banyak ya. Itu ibu dapat berapa, Bu? Aku kemarin minta cuma 300 yang pertama, yang kedua 500. Jadi siap aja tuh dalam berapa tadi, seminggu ya, Bu? Kemarin, Oh, selesai juga kan, Bu ya? Iya. Itu sendirian kan, Bu? Enggak, aku dibantuin temanku. Oke, itu teman-teman ya, dari Disnakerin ada juga andilnya untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ya, Bu ya, berbagi rezeki ya, Bu ya. Pas waktu itu aku stop bikin sasirangan, bikin masker yang rame. Nah itu kemarin kan di tahun 2020 banyak banget face shield, masker dari sasirangan juga kan, Bu ya. Jadi apakah ibu ini kan, kata saya kan, apakah dari ibu ini dari pesan maskernya, dari pesan sasirangannya di mana, kata beliau. Jadi kata beliau itu pesannya ya di pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut juga, Mas, katanya gitu kan. Jadi kami ini bekerja sama gitu kan. Jadi ada yang bikin sasirangannya, ada yang jahit ya kan. Jadi mungkin kerjasamanya di situ ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau dari ibu ini ada nggak, Bu, sampai diikutkan di expo pameran mungkin di ulang tahun Tanah Laut atau di kemana-mana saja yang ibu itu barangnya itu dibawa? Iya, sering. Sering ya, Bu ya. Nah, sering. Dan sampai saat ini ada nggak, Bu, dibawa lagi gitu, Bu? Ya, tahun ini kan nggak ada pameran loh. Jadi nggak ikut. Tahun-tahun yang kemarin tuh yang belum corona, ada di itu dari di Siring kemarin tuh aku nggak ikut, cuma nitip barang aja. Kalau daerah Tanah Laut sini aku jaga sendiri. Ya. Nah, ada nggak, Bu, ingin membuat brand sendiri? Brand itu kan semacam dari motifnya mungkin atau dari yang lain lah. Ciri khasnya dari masing-masing ya. Seperti ibu tadi kan yang bilang. Ada nggak, Bu, seperti itu? Kalau aku Telaga belum ada. Ya. Cuman kalau ciri khas Tanah Laut aja, bukan ciri khas desa. Oke. Nah, ini kan ibu sesuai mood ya kan membuat sasirangan ini tadi, Bu ya. Ada nggak, Bu, berkeinginan untuk mengelola ini lebih besar lagi dan memperlakukan masyarakat sekitar atau tetangga sekitar memerlukan jasa-jasa mereka untuk membuat sasirangan ini, Bu? Iya. Ada nggak, Bu? Pastinya ada. Cuman belum kesampaian. Apa sih kekurangannya, Bu, selama ini, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Pertama modal ya. Jadi di situ ya, Bu ya, jadi pertimbangannya mungkin ya, Bu. Faktor utamanya itu. Kalau ada modal banyak kan kita keinginan apa aja insya Allah ya kan bisa terlaksana ya, Bu ya. Iya sih, betul sih kata ibunya. Kalau modalnya nggak mencukupi juga ya susah ya, Bu ya. Kan kemarin bener aja nggak ikut kebanjiran tapi ikut terdampak banjir. Ada yang mesen tapi nggak bisa ngambil karena kebanjiran. Nggak bisa kan kita maksa, ayo ini pesanan ikam diambil, ya nggak bisa juga. Walaupun bisa dia tidak bisa juga, Bu. Iya, saya kan tahu diri juga orang dapat musibah. Jadi pesanan yang baru-baru nggak bisa dikerjain. Jadi tersengsel modalnya di situ. Jadi modalnya ini untuk membuat lagi gitu ya, Bu. Diputar. Oke. Iya. Soalnya IKM, Mas. Iya, IKM industri kecil menengah ya, Bu. Industri kecil menengah karena IKM itu kan kepanjangan ya kan. Nah, itulah kendalanya teman-teman. Mungkin saja kalau dari pemerintah bisa membantu nanti, Bu ya. Nah, harapannya ke depan ada nggak, Bu? Pesan-pesan Ibu kepada pemerintah mungkin atau dari mana saja yang mendengar radio Tuntung Pandang ini, ada nggak, Bu, harapan sendiri gitu untuk usaha-usaha yang Ibu rintis ini? Iya, pertama saya kan pengrajin sasirangan, belanjanya di Banjar. Di Banjarmasin kan. Ya harapan saya dari dinas-dinas yang kayak Disnaker atau apa itu bisa mengadakan bahannya gitu. Bahannya kan yang susah ya. Kalau IKM kan industri kecil modalnya kan kecil modal ya. Kalau mau belanja sekalian harus ke Banjar tuh kan harus
bawa modal lagi, kalau modal kita minyak. yang kerjain sedikit-sedikit ini kan kebanjir habis di ongkos. Iya, habis di ongkos. Iya, ya. Seandainya di sini ada kan? Ya di sini aja ya, Bu ya. Kita belinya di sini, amnya di sini kan. Nggak perlu transport yang banyak. Iya. Ya itu aja. Nah, selama banjir ini dari segi bahan gimana nih, Bu? Aman atau gimana? Ini sementara banjirnya aku belum beli bahan. Kemarin beli kain aja di dikirim di paket. Datangnya berapa hari kemarin? 3 hari. Biasanya 1 hari. Sekitar 2-3 hari kemarin baru sampai. Oke. Nah, ini Bu, promosi lagi ke para rekan dengar karena kita kan ingin bergantian lagi nih sama Ibu Asma. Dan ini juga akan di penghujung acara nih, Bu ya. Iya. Nah, silakan Bu promosikan produk dari Telaga Sasirangan, di mana mendapatkannya, berapa harganya, dan nomor teleponnya yang mana yang bisa dihubungin. Silakan, Bu. Ya. Kalau Telaga Sasirangan, kalau ada yang mau beli itu bisa dibuka di FB. FB, nama FB-nya Telaga Sasirangan. Telaga Sasirangan. Iya. Masalah harga masih terjangkau sih. Masih terjangkau, iya. Saya kalau ditanyain langsung di FB langsung dijawab aja, enggak. Oh, langsung dijawab ya, slow respon ibunya ya, teman-teman. Enggak, maksudnya enggak di inbox atau dihubungi enggak. Langsung aja di sana. Langsung saja di sana ya, teman-teman. Kadang kan harganya. Kadang kan kebanyakan mereka ini membuat status gitu ya, status penjualan tanpa gitu sih saya kemarin kalau Bu berapa, ada yang chat inbox atau hubungi nih. Pas kemarin pelatihan di Duta Hotel kemarin, kata narasumbernya jangan gitu, nanti pelanggannya lari. Ya habis itu saya langsung nggak bisa lagi, gitu lagi. Langsung kasih tahu aja harganya. Lebih baik begitu sih, Bu ya. Iya. Karena saya sih suka begitu juga, Bu. Nih melihat barang ini menarik nih. Berapaan sih harganya? Mau tanya kan langsung gitu kan. Tanpa perlu ada inbox atau ke WA-nya kan. Apalagi kalau saya sudah jadi, mungkin saya akan inbox ke situ. Tapi kan ini belum mau tanya-tanya harganya berapa, ya kan, harganya berapa. Jadi di situ kadang jengkelnya, Bu. Nah, dari Ibu sendiri langsung ya, Bu ya. Oke, mantap ini sih. Nah, dari Ibu Asma sendiri nih, gimana nih, Bu? Silakan, Bu, promosikan dan harapan-harapannya ke depan nih terkait kerupuk Mercusuar. Ada nggak harapan-harapannya atau pesan-pesannya kepada pemerintah atau para donatur yang mendengarkan Radio Tuntung Pandang? Sama kayak ibu model. Sama ya. Segi bahan ya kan tadi ya. Dan apa tadi lagi? Cuaca. Kalau ada bantuan. Bantuan open. Nih. Iya, kebanyakan gitu, Bu. Kemarin yang bapak-bapak datang ke sini open, Mas saya. Iya. Cuacanya yang susah. Open ya. Karena selama ini kayak yang saya tahu ya, Bu ya, di Tanjung Dewa ini kalau cuacanya agak badai-badai kayak gitu kan, pasti pakai kayu api yang kan di atasnya kan, gitu kan, Bu? Nggak pakai itu ya. Kalau bapak kemarin kan di bawahnya dibakar gitu akinya, di situ open manual itu tadi kata bapaknya kan. Di bawah, jadi dia modelnya model kayak diasapin kayak gitu loh, cuman ini kan apinya masih bernyala gitu, Bu. Jadi opennya open itu tadi, open dari kayu kayu alami. Nah, kalau Ibu sendiri tadi harapannya mungkin pesan-pesannya ya open yang itu ya, Bu ya. Semalam ada juga dapat bantuan 50 juta. Nyamannya tapi lawas 2012. Ini kan ada lagi. Jadi untuk modal usaha kah gimana? Disuruh tukar barang. Pressure. Tempat pengaduknya juga. Alat-alat jasan pengolahannya. Jadi itu mahal ya, Bu, barang-barangnya itu, Bu ya. Kalau ponnya aja berapa kemarin kan yang saya tahu jual mahal banget tuh, 50 juta mungkin kurang ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Oke, mahal. Itu tadi ibunya dapat bantuan 50 juta. Wah, itu banyak loh, Bu. 50 juta kalau mau bikin usaha ya oke aja lah dari segi permodalan ya, sampai 50 juta. Sasirangan 50 juta. Wow.
Toko ya Bu ya, gerai gitu. Telaga Sasirangan. Wah. Oke, ya, itu teman-teman sedikit banyaknya dari Ibu Eka dan Ibu Asmah. Ada yang ingin disampaikan lagi dari ibu-ibu berdua? Nggak ada? Cukup atau gimana? Cukup kah? Oke, teman-teman, itulah tadi dari Ibu Eka Sri Purnama ya, beliau pengrajin sasirangan dari Telaga Sasirangan, dan dari Ibu Asmah juga, beliau ownernya kerupuk mercusuar ya. Di sana banyak mercusuarnya teman-teman, kalau di daerah Batakan situ ya Mbak ya. Jadi dan sekolahnya pun mercusuar tadi ya. Oke, semoga siaran ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua yang ingin membuat usaha kerupuk mercusuar dan dari Sasirangan. Nah, saya ingin tahu nih dari ibu-ibu berdua, tipsnya membuka usaha yang seperti ibu-ibu ini gimana sih Bu? Dari yang ibu ini kan dari turun temurun. Nah, dari ibu sendiri kan dari kelompok yang pelatihan. Nah, dari Ibu Eka sendiri gimana nih Bu tipsnya membuka usaha Sasirangan ini Bu? Mungkin kan kecil-kecilan aja dulu. Iya. Pertama promosi. Promosi. Modal, oke. Apa pertama modal, kedua promosi. Yang ketiga niat, Ibu ya. Iya, tiga niat. Nah, ada lagi Bu? Cukup. Nah, untuk Ibu Asmah nih Bu, dari usaha kerupuk mercusuar ini apa aja sih Bu tips-tipsnya membuka usaha seperti kerupuk ini Bu? Sama kayak ibu juga. Oh, sama juga, oke. Kalau nggak ada niat, biar ada modal, nggak bisa terlaksana juga. Oke. Yang penting, yang intinya teman-teman modal tadi ya. Modal. Dua niat. Tiga promosi. Nah, yang ketiga promosi. Ya, itu susunan yang benar. Susunan yang benar. Oke, terima kasih untuk Ibu Eka dan Ibu Asmah sudah datang ke sini. Semoga dengan siaran kita ini bisa menambah penghasilan dari pendapatan dari Ibu sendiri ya, dan bisa memperbesar usaha yang Ibu rintis ini dari yang ada turun temurun dan Ibu dari pelatihan tadi ya kan. Oke, di sini saya yang bertugas Muhammad Peri Muhammad pamit undur diri, dan karena saat ini hiburan dan pendidikan akan tersajikan untuk Anda semua. Oke, dan saya yang bertugas Muhammad Peri Muhammad pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.